Monstera itu variegatanya itu bisa sampai ratusan ribu varian gitu loh, tanaman yang variegatanya jenisnya bisa macam-macam. Tuh. Jadi menarik aja, bisa jadi koleksi. Oh, belum punya yang tipe yang begini, ada yang tipe bendera, ada yang tipe marble, ada yang king, ada yang Boschigiana, ada yang mint, ada lagi yang platinum, macam-macam lah gitu. Aroid itu kan tanaman hutan. Jadi tanaman hutan itu hidup optimal di kelembaban tertentu sama di suhu tertentu gitu. Jadi harus diciptakan suasana kayak di alam aslinya. Jadi saya pakein humidifier tuh yang di bawah, jadi dia ngeluarin uap. Nah, tapi kalau uap itu lembab, resikonya jamur. Jadi harus kita bantu sama kipas supaya ngurangin jamurnya dan transpirasi airnya, daunnya tuh lebih bagus, daunnya bisa lebih besar. Nah, masalahnya kalau tanaman indoor itu kenapa lebih lambat daunnya besar? Karena di indoor nggak ada angin. Jadi kita bantu angin buatan ya pakai kipas angin kayak gini nih. Aku pakai kipas angin. Terus bawahnya ada uap. Jadi sekalian uap, sekalian kipas gitu. Ini Monstera Adansonii yang lagi hype sekarang. Dulu aku belinya cuma 1 daun dan hijau gitu, cuma segaris. Cuman batangnya kelihatan dia bakalan jadi bendera. Jadi belinya murah banget. Cuman akhirnya jadi bagus. Ini yang paling ribet sih. Karena kalau cahaya kurang dia jadi gosong gitu loh. Kalau cahaya kebanyakan juga gosong. Ini agak paling tricky yang tanaman ini. Dan bisa numbuh sebanyak ini agak lama karena klorofilnya kan dikit. Semakin klorofilnya dikit, semakin banyak putih, numbuhnya semakin lama. Makanya tanaman kayak gini jadi mahal gitu dibandingin yang ya ini kalau main game. Ini udah level ketemu sama penjahat paling tingginya lah gitu. Kalau udah punya ini berarti udah level tinggi lah gitu. Jadi harus punya. Ya di atas 50 lah. Kayak gini, di atas 50 nih. Kayak gini. Lagi yang udah mature gini, 3 daun. Ini gue nggak pernah jual mother plant-nya sih. Paling jual cacahannya, 2 daun, bisa 2 daun atau 1 daun tunas. Terakhir 20. Mencaca tuh nggak gampang loh, tuh kemungkinan matinya besar gitu. Kepuasan dari yang punya 1, terus bisa beli yang makin mahal, makin rare gitu. Semakin rare, makin jarang yang punya, itu semakin puas. Apalagi beli yang rare itu dari hasil bukan dari tabungan sendiri, tapi dari hasil jual yang lama gitu. Jadi kayak main game ya gitu. Kalau suka main game tuh dikasih modal segini, terus kita bagusin, terus dijual, uangnya dikumpulin, bisa naik level lagi, beli tanaman yang lebih rare lagi, diperbanyak lagi, dijual lagi, naik level lagi, gitulah kayak main game.
balik lagi permintaannya tinggi sekali. Jadi kalau sekarang kita lihat harga yang begitu tinggi, itu tidak hanya orang Indonesia yang suka, yang orang di Amerika, di Eropa juga menginginkan itu. Dan sedangkan untuk perbanyakan tanaman Monstera variegata itu harus dipotong. Kalau kita potong, kita dapat satu ujung, nunggu yang di bawah itu kan bisa sampai 6 bulan, 7 bulan untuk kita bisa potong sekali lagi. Jadi perkaliannya lambat, sehingga demand-nya tinggi, supply-nya rendah, harganya jadi tinggi. Dengan adanya perubahan iklim, global warming dan sebagainya, mereka dengan istilahnya bangunan ini dia ada menciptakan oksigen di dalam ruangan. Tumbuh berkembang ini itu juga beberapa dengan adanya COVID, karena dia banyak di rumah, hobi-hobi itu timbul, ya dia mau kerja apa dinihin daripada nganggur ini, ya dia keluarlah hobi. Itu ya salah satunya di tanaman. Jadi, nah itu permintaan itu bahkan dunia. Gloriosum. Sampai saya berani ngambil uang gitu, investasi, gadein surat rumah lah. Gadein surat rumah, kita ambil uang, kita belanjain antorium. Nah, selama proses perjalanan waktu uang yang kita matikan itu kan butuh waktu kan, perawatan sampai gedein pohon. Ketika pohonan itu besar, tidak ada yang menarik, tidak ada yang tertarik, gimana? Uang kita kan lesup di pohon itu. Terus sampai harga tanaman itu benar-benar jatuh. Bahkan berbalik, orang itu balik benci Kang sama antorium, bukannya mau, dikasihin aja nggak mau. Dulu tahun 2005-2007 trennya tren regional ya, trennya itu waktu itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, kira-kira seperti itu ya, Asia Tenggara lah. Tapi kalau kita bicara tanaman aroid hari ini, yang dimana anthurium juga termasuk di situ, philodendron dan monstera, itu adalah tren global. Dan kalau tren global artinya permintaannya itu jauh lebih besar
dibandingkan pada tahun 2005-2007 zaman Anthurium. Tanaman yang Anthurium yang dulu itu hanya dijual, diimpor dari Thailand atau dari Filipina atau dari negara lain, terus berputar-putar di Indonesia aja. Artinya kalau itu terjadi rawan sekali dengan sentimen negatif. Begitu ada sentimen negatif, langsung harganya turun, permintaannya langsung drop, harganya turun. Tapi kalau sekarang global, agak sulit kalau sentimen negatifnya sentimen global. Mungkin punya waktu yang bisa lebih lama dibandingkan tahun 2005-2007 zaman Anthurium. Tapi kalau Anda tanya lagi, bisa turun nggak harganya? Saya pastikan pasti turun. Gitu. Pasti turun. Pertanyaan kapan? Saya tidak tahu. Itu sih nggak akan ada masalah, karena kalau aku beli monstera semahal itu tuh untuk hobi aku. Tapi aku ada backup bisnis lain, ada backup bisnis tanaman kan, dimana aku jual-jual tanaman yang skala besar lah, banyak gitu kan. Jadi nggak ada masalah sih kalau misalkan suatu hari itu memang harganya jadi murah, tren itu sudah berakhir, pasti nanti akan muncul lagi tanaman baru lagi yang menarik gitu. Pada tahun 2020, tren tanaman hias yang dulu hanya ada di tanah air, kini menyebar hampir di seluruh dunia. Pasar tanaman hias yang dulu hanya diisi pasar lokal, kini meluas hingga pasar internasional. Permintaan tanaman aroid pun terus meningkat. Ayu merupakan salah seorang yang jeli melihat peluang bisnis dari tanaman hias. Berawal dari hobi mengoleksi beragam tanaman aroid di tahun 2019, ia kemudian mampu mengekspor tanaman hias ke berbagai negara, baik Eropa, Asia, hingga Amerika. Gambaranku tuh dulu susah banget ya, kayaknya tuh ekspor tuh kayaknya tuh bayangan tuh yang besar-besar aja gitu kan, harus punya kebun atau apa segala macam. Oh ternyata enggak, persyaratan dari Kementerian Pertanian sekarang itu justru benar-benar sangat mendukung ekspor. Ternyata cukup mudah bagi Ayu untuk bisa menjual tanaman hias koleksinya. Cukup bermodalkan media sosial Instagram, Ayu langsung terhubung dengan para pembeli dari seluruh dunia. Kita terima order tuh setiap hari sesuai dengan list yang tersedia. Terus kita proses pengajuan sertifikatnya, pengajuan izin dulu di kementerian, baru kita proses pemeriksaan karantina. Nanti dari petugas karantina akan datang ngecek tanaman kita ini layak nggak sih untuk diekspor gitu kan, sesuai ketentuan gitu. Oh ya setelah oke, baru keluar phytosanitary certificate, baru itu kita packing. Ayu memiliki koleksi sekitar 300.000 pohon tanaman hias aroid di rumahnya. Hampir setiap minggu, tak kurang dari 1.600 pohon bisa Ayu kirim ke luar negeri. Yang menarik, semuanya dikerjakan dari rumah. 1.600 pohon tuh bukan pohon apa ya, maksudnya 1.600 piece lah gitu, kayak gini. Macam-macam kan, macam-macam gitu. Semua itu belajar tuh berjalan dari rumah, dari mulai hobi itu semua. Jadi kalau dibilang potensinya itu untuk siapa, semuanya bisa. Jadi mulai dari kita sebagai penjual itu bisa bertani sendiri juga atau memperbanyak sendiri, hasil perbanyakan kita itu bisa kita jual atau kita membeli dari petani langsung. Jadi lebih baik sih kalau kita mau memulai, kita membeli tanaman-tanaman indukan terus kita perbanyak sendiri, baru kita jual gitu untuk menjaga keseimbangan stok.
Seiring berjalannya waktu, Ayu kemudian mendidik anak-anak muda desa Ciapus di Bogor untuk mengikuti jejaknya. Ciapus sendiri sudah sejak tahun 1970 terkenal sebagai pusat tanaman hias di Jawa Barat. Setidaknya, ada sekitar 20 orang pemuda yang ia bantu untuk bisa melakukan ekspor tanaman hias. Salah satu anak didik Ayu adalah Raka. Dari saung sederhana ini, ia menjangkau pelanggannya dari seluruh dunia. Dalam seminggu, Raka bisa mengekspor 4 hingga 5 tanaman dengan keuntungan lebih dari 100%. Dulu sih belum, belum kepikiran karena dikasih tahu sama Om, dan di situ saya cari tahu sendiri tentang cara-cara kirim ke luar negeri, pasarin ke luar negeri. Awalnya saya cuma lewat Instagram jualan, karena ada orang yang percaya, ya saya lakuin. Saya jual keluar ke Amerika gitu. Belum ada setahun Raka menjadi eksportir. Kini ia sudah memiliki sebidang tanah. Rencananya tanah tersebut akan ia jadikan tempat pembibitan tanaman aroid. Kesuksesan pemuda 22 tahun tersebut tak lepas dari peran pamannya yaitu Madeng. Sang paman terus membujuk Raka untuk mau terjun ke pasar internasional. Jadi aku push dia untuk bisa belajar lah bagaimana caranya ngirim keluar, seperti apa. Dan pada akhirnya dia benar-benar menelusuri itu sampai dia mau bikin CP sendiri apa. Walaupun sekarang masih banyak bantuan ya, kemarin kayak pengiriman keluar, kemarin pakai CP Bu Ayu juga kan. Bikin pito sama Bu Ayu. Para penggiat tanaman hias di Ciapus saling membantu sesama eksportir apabila ada yang mengalami kesulitan. Tak heran, dampaknya pun sangat signifikan. Madeng yang dulu sempat trauma karena gagal saat tren anthurium, kini bisa bangkit dan menjadi supplier tanaman aroid. Alhamdulillah kan, puji Tuhan ya, pasar tanaman sekarang bisa dikatakan, kalau pengalaman saya sih yang paling spektakuler di tahun ini, pasar aroid ini Kang. Seluruh dunia kayaknya arahnya ke houseplant Kang. Jadi otomatis Ciapus ini kan memang banyak endemik, satu lagi aroid yang walaupun bukan asli dari sini, kita masih ada petani-petani yang masih mau banyakin, masih mau kembangin gitu. Dan dari situ ternyata dibantu dengan media online, dunia pasarnya benar-benar antusias, dunia itu kelihatan. Indonesia selalu dianggap sebagai negara importir tanaman hias tropis yang besar juga. Kita tidak pernah dalam sejarahnya berpuluh-puluh tahun ini punya posisi yang dianggap sebagai eksportir besar dalam dunia tanaman hias. Dan inilah saatnya untuk kita tunjukkan ke negara-negara lain, terutama di Amerika Utara dan di Eropa, bahwa kita juga punya potensi untuk mengekspor tanaman-tanaman hias tropis hari ini.